Halo conference, di sini kita punya soal tentang statistika. Kita tanyakan median dari data pada histogram berikut adalah, jadi perhatikan bahwa kita diberikan histogram dan kita ingin mencari untuk mediannya. Tentu saja ini adalah data berkelompok. Jadi perlu diperhatikan bahwa untuk mediannya dirumuskan sebagai berikut. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk tiap komponennya. Ketika kita punya datanya dalam bentuk histogram, kita dapat konversi terlebih dahulu ini menjadi bentuk tabel. Di sini kita akan buat terlebih dahulu untuk kolomnya, jadi supaya lebih jelas terlihatnya. Di sini kita tuliskan TB yang adalah tepi bawah dari masing-masing kelas. Lalu TA di sini adalah tepi atas kelasnya. Lalu di sini perhatikan bahwa untuk XI adalah nilai tengah kelas ke I. Dan di sini nanti kita akan buat untuk interval kelasnya. Dan juga di sini kita punya untuk F atau frekuensi. Dan nanti kita akan buat untuk FK atau frekuensi kumulatif. Kita mulai terlebih dahulu dari kelas yang pertama. Ya kita perhatikan di sini pada histogram sebenarnya ini digambarkan untuk nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Jadi kita punya di sini ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan juga 40. Di sini kita dapat menentukan untuk TB-nya, yaitu tepi bawah dari masing-masing kelasnya. Perlu diperhatikan bahwa cara untuk mencari nilai tepi bawah kelasnya adalah kita mengambil rata-rata antara nilai tengah kelas dengan kelas yang sebelumnya. Nah, untuk kelas pertama, tentunya di sini tidak ada kelas yang di bawahnya lagi. Akibatnya, kita tidak dapat mencari untuk tepi bawahnya terlebih dahulu. Namun, kita dapat mencari untuk tepi bawah dari kelas yang kedua, yaitu kita mengambil rata-rata antara 10 dengan 5. Yang berarti kita punya adalah 10 ditambah 5 dibagi 2, yaitu 7,5. Perhatikan bahwa tepi bawah dari kelas yang kedua ini menjadi tepi atas dari kelas yang pertama. Jadi, kita punya di sini 7,5. Begitupun di sini, rata-rata antara 10 dengan 15, berarti ini menjadi tepi bawah dari kelas yang ketiga. Yang kita punya adalah 12,5. Dan ini sekaligus menjadi tepi atas dari kelas yang kedua. Kita dapat lakukan untuk semuanya, maka nanti kita dapati di sini menjadi 17,5, lalu yang di sini 17,5, lalu yang di sini kita punya 22,5, di sini 22,5 juga, lalu 27,5, lalu yang ini kita punya 27,5 juga, yang ini kita punya 32,5, lalu yang ini kita punya berarti 32,5 juga, yang ini 37,5, yang ini 37,5. Dan perhatikan bahwa sekarang kita akan menentukan untuk tepi bawah dari kelas pertama dan juga tepi atas dari kelas yang terakhir. Cara menentukan tepi bawah dari kelas pertama berarti adalah kita lihat saja jarak antara tepi atas ke nilai tengahnya, yaitu 2,5. Berarti tepi bawahnya seharusnya adalah nilai tengah dikurangi dengan 2,5 tadi. Yang kita punya adalah 2,5. Begitupun yang ini, berarti sebenarnya ini adalah 40, yaitu nilai tengahnya, ditambah dengan 2,5-nya, yaitu jarak antara tepi bawah dengan nilai tengahnya. Berarti ini menjadi 42,5. Jadi kita punya untuk dalam bentuk tabelnya seperti ini. Selanjutnya kita akan tentukan untuk rentang kelasnya. Caranya adalah kita tentukan untuk batas bawah hingga batas atas kelasnya. Batas bawah kelas dirumuskan sebagai tepi bawah kelas ditambah setengah, yang berarti kita punya adalah 3. Dan untuk batas atasnya adalah tepi atas dikurangi setengah, yang berarti ini ya hingga 7. Begitupun untuk seterusnya. Jadi yang di sini 7,5 ditambah setengah berarti 8, hingga 12,5 dikurang setengah adalah 12. Lalu di sini kita punya untuk 13 hingga 17, lalu yang ini kita punya 18 hingga 22, lalu yang ini kita punya 23 hingga 27, 28 hingga 32, 33 hingga 37, lalu 38 hingga 42. Nah, di sini untuk frekuensinya dapat kita lihat dari histogram. Yang ini kita punya kelas pertama, frekuensinya adalah 4. Kelas yang kedua, frekuensinya adalah 8. Dan begitu seterusnya. Sehingga kita punya di sini, kita isi 8, lalu 10, lalu di sini 12, lalu yang ini kita punya 6, lalu yang ini kita punya 4, dan yang ini 2. Sekarang kita tentukan untuk FK atau frekuensi kumulatif. Caranya adalah sebagai berikut. Jadi kelas pertama frekuensinya 4, berarti kumulatifnya juga baru 4. Kelas yang kedua frekuensinya 8, berarti kumulatifnya adalah 4 tambah 8, yaitu 12. Lalu berikutnya untuk kelas yang ketiga frekuensi kumulatifnya berarti adalah 12 tambah 8, yaitu 20. Dan begitu seterusnya. Sehingga kita punya 30, 42, 48, lalu di sini kita punya 52, dan juga di sini 54. Kita dapat lanjutkan, namun kita akan pindah halaman terlebih dahulu. Jadi tadi kita sudah dapati seperti ini, sekarang kita akan tentukan untuk mediannya.
Perhatikan bahwa untuk mediannya, berarti di sini akan terletak di datum ke N per 2, dengan N adalah banyaknya datum. Yang sebenarnya kita dapati tadi dari frekuensi kumulatif, di sini totalnya adalah 54. Jadi ini di datum ke 54 per 2. Berarti kita dapati ini adalah di datum ke 27. Datum ke 27 ada di kelas yang keempat. Karena perhatikan bahwa datum pertama hingga keempat ada di kelas yang pertama. Datum kelima hingga 12 di kelas yang kedua. Datum ke-13 hingga 20 ada di kelas yang ketiga. Berarti di sini untuk datum ke-21 hingga 30 ada di kelas yang keempat. Jadi otomatis bahwa untuk mediannya akan terletak di kelas yang keempat ini. Maka perhatikan bahwa sekarang kita dapat tentukan untuk masing-masing komponennya. Jadi kita mulai dari TB. TB jelas ini adalah tepi bawah dari kelas mediannya. Berarti kita punya tepi bawah dari kelas mediannya adalah 17,5. Lalu, perhatikan bahwa untuk I per 4N. Perlu diperhatikan bahwa untuk I-nya sebenarnya ini sama dengan 2. Karena sebenarnya untuk median ini tak lain adalah kuartil kedua. Jadi bentuk umumnya ini sebenarnya adalah rumus kuartil. Namun karena di sini median kita tahu adalah kuartil kedua, otomatis I-nya adalah 2. Jadi kita punya di sini untuk 2 per 4 yang dikalikan dengan N. Berarti ini adalah 2 per 4 yang dikalikan dengan 54 yang sama dengan 27. Lalu untuk FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Jadi kelas sebelum median adalah kelas yang ketiga dengan frekuensi kumulatifnya adalah 20. Lalu untuk FI adalah frekuensi dari kelas median yang kita punya adalah 10. Lalu untuk P adalah panjang atau interval kelas. Dirumuskan sebagai tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Berarti 22,5 kita kurangi dengan 17,5. Akibatnya kita dapati bahwa untuk P-nya akan sama dengan 5. Sehingga di sini kita mendapati untuk mediannya akan sama dengan berarti 17,5 kita tambahkan dengan 27 dikurang dengan 20 dibagi dengan 10 dikali dengan P-nya adalah 5. Dapat kita coret ini menjadi 2. Sehingga ini adalah 17,5 ditambah dengan 7 per 2 dengan kata lain adalah 3,5 yang sama dengan 21. Jadi mediannya adalah 21, kita pilih opsi yang C. Sampai jumpa di soal berikutnya.